Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 dengan judul perencanaan kapasitas dan lokasi fasilitas. Perencanaan kapasitas. Kapasitas sendiri memiliki arti tingkat keluaran maksimum yang dapat dicapai fasilitas. Perencanaan kapasitas sendiri memiliki arti proses penetapan tingkat keluaran yang harus dicapai oleh fasilitas. Pengukuran kapasitas. Dalam mengukur kapasitas yang tersedia, terdapat dua jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain, yaitu kondisi keluaran kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh suatu fasilitas dengan tindakan sementara atau di bawah kondisi normal. Yang kedua, kapasitas efektif, yaitu kondisi kapasitas maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu fasilitas di dalam kondisi normal. Pengukuran kapasitas dapat diukur juga melalui pengukuran efektivitas penggunaan kapasitas. Yang pertama, yaitu melalui pemanfaatan kapasitas, menunjukkan ukuran presentasi seberapa baik kapasitas dipergunakan oleh suatu fasilitas. Pertimbangan kapasitas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam kapasitas ialah 1. Skala ekonomi, yaitu kondisi di mana biaya menurun dan output meningkat. Yang kedua, skala disekonomi, kondisi di mana biaya dan output sama-sama naik. Yang ketiga, pabrik terfokus, yaitu fasilitas kecil terspesialisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sederhana atau lebih kecil. Yang keempat, jaringan subkontraktor, yaitu memperkerjakan pihak ketiga untuk mengambil alih tindakan atau pekerjaan yang tidak perlu kita lakukan atau suatu fasilitas lakukan. Pengambilan keputusan perencanaan kapasitas. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi, yaitu identifikasi perakiraan permintaan, identifikasi kapasitas tambahan yang diperlukan, dan identifikasi kapasitas yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, pengembangan alternatif, yaitu tidak menambah kapasitas. Yang kedua, menambah dalam jumlah besar kapasitas. Yang ketiga, menambah kapasitas dengan jumlah kecil secara bertahap. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara pohon atau melalui pohon keputusan. Pohon keputusan, definisinya ialah diagram yang memodelkan alternatif yang sedang dipertimbangkan dan kemungkinan hasil yang dapat terjadi atau dapat dicapai. Isi-isi dari pohon keputusan ialah 1. Poin keputusan, yang kedua alternatif keputusan, yang ketiga acara kesempatan, yang kelima hasil. Pohon keputusan, cara pengembarannya ialah 1. Gambar dari kiri ke kanan, kotak menunjukkan keputusan, dan bulat menunjukkan peristiwa kebetulan. Yang kedua, tulis kemungkinan tiap kejadian tak terduga. Yang ketiga, tulis hasil dari setiap alternatif di margin kanan. Cara penyelesaian pohon keputusan ialah 1. Kerjakan dari kanan ke kiri. Hitung EV dari peristiwa kebetulan. Yang kedua, tulis EV dari di bawah setiap lingkaran. Yang ketiga, pilih alternatif dengan EV tertinggi. Analisis lokasi. Definisi dari analisis lokasi adalah teknik atau cara-cara untuk menentukan lokasi fasilitas atau kegiatan usaha. Lokasi fasilitas sendiri berdasarkan melalui penentuan lokasi geografis terbaik untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam analisis lokasi atau lokasi fasilitas ialah 1. Transportasi berupa biaya pemindahan barang, baik itu barang bahan baku atau barang jadi yang disalurkan untuk pelanggan. Yang kedua, sikap masyarakat, yaitu dukungan masyarakat terhadap fasilitas atau kegiatan usaha kita. Yang ketiga, kedekatan dengan pelanggan, yaitu tempat atau letak fasilitas mempengaruhi tingkat permintaan dari pelanggan. Yang keempat, tenaga kerja, yaitu tempat atau lokasi fasilitas akan mempengaruhi jumlah pekerja yang dapat diperoleh atau dapat dipekerjakan. Yang kelima, sumber pasokan mempengaruhi biaya transportasinya. Globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya ialah pemanfaatan pasar luar negeri, sehingga kita dapat memperluas
jangkauan produk kita ke berbagai negara. Yang kedua, tenaga kerja yang lebih murah disebabkan oleh perbedaan mata uang ataupun ekonomi. Yang ketiga, pengurangan hambatan perdagangan karena fasilitas kita terdapat di luar negeri sehingga dapat dicapai oleh semua atau banyak orang yang bahkan dari luar negara. Kekurangan dari globalisasi itu sendiri bagi fasilitas ini ialah pertama, risiko kehilangan teknologi, yaitu dikarenakan kita harus membagikan teknologi yang kita miliki dengan orang lain atau negara tersebut dengan harga yang berkaitan dengan tempat fasilitas kita. Yang kedua, kompetensi pekerja lokal yang rendah yang sehingga tidak dapat menggunakan atau dapat bekerja di fasilitas-fasilitas kita yang dapat di luar negeri. Yang ketiga, infrastruktur yang buruk mempengaruhi biaya-biaya dari transportasi ataupun pergerakan dari barang itu sendiri. Pembuatan keputusan lokasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi sesuai dengan faktor pertimbangan tadi yang sebelumnya. Yang kedua, pengembangan alternatif, yaitu pemilihan lokasi yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu penilaian kemampuan lokasi memenuhi kriteria secara keseluruhan. Sekian presentasi dari bab 9, yaitu berkaitan dengan fasilitas dan kapasitas. Terima kasih.